Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahmi Irfanugraha. Saya mahasiswa di Trisakti School of Insurance, program studi Life Insurance. Sekarang saya masih mahasiswa aktif semester 4. Nah, oke. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit literasi mengenai jenis-jenis asuransi. Seperti itu. Next. Oke. Sebelum kita masuk ke materi inti kita, yaitu memahami jenis-jenis asuransi. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya asuransi itu? Oke, jadi asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak yang diasuransikan atau tertanggung dan pihak perusahaan asuransi atau penanggung yang bertujuan untuk mengalihkan risiko finansial dari tertanggung ke perusahaan asuransi dengan imbalan pembayaran premi. Nah, jadi konsep asuransi di sini adalah konsep transfer risiko. Siapa yang mentransfer risiko? Yaitu tertanggung. Oke, jadi konsepnya tertanggung mentransferkan semua risiko yang mungkin terjadi pada dirinya kepada penanggung atau kepada perusahaan asuransi dengan imbalan premi, dengan imbalan pembayaran premi. Nah, jadi si tertanggung harus membayarkan premi kepada perusahaan asuransi sebagai bentuk imbalan kepada perusahaan asuransi, seperti itu, untuk menanggung risiko si tertanggung, seperti itu. Nah, di sini asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian finansial di masa depan. Nah, jadi emang konsep asuransi itu adalah melindungi ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa depan. Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan. Di sini perlu digarisbawahi, kemungkinan itu bisa terjadi, bisa enggak. Nah, kerugian finansial di masa depan, seperti itu. Jadi sebenarnya asuransi itu bertujuan, inti asuransi itu tujuannya untuk melindungi ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan, seperti itu. Nah, selanjutnya, mengapa memahami jenis asuransi itu penting sekali? Apalagi buat kalian anak-anak muda, mahasiswa, Gen Z ya, ini sangat penting banget untuk memahami jenis-jenis asuransi, karena memang banyak sekali jenisnya asuransi. Nah, mengapa kita harus memahami jenis-jenis asuransi? Yang pertama, perlindungan yang tepat. Nah, jadi memahami jenis asuransi membantu memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi kalau kita paham betul jenis-jenis asuransi, kita dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan budget kita. Jadi kita tidak asal-asalan memilih produk asuransi, seperti itu. Lalu yang kedua, manajemen keuangan yang bijak, mengurangi dampak finansial dari risiko tak terduga. Yang ketiga, ada keamanan dan ketentraman, memberikan rasa aman atas kemungkinan kejadian yang tidak terduga, seperti itu. Nah, ini dia poin inti kita, yaitu jenis-jenis asuransi. Mari kita lihat, mari kita simak, mari kita cek ada asuransi apa aja sih yang ada di Indonesia, seperti itu. Next. Oke, yang pertama, ini sangat-sangat familiar banget ya. Siapa sih yang gak tahu dengan asuransi jiwa atau life insurance? Mari kita lihat definisinya. Asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang memberikan manfaat finansial kepada ahli waris
atau penerima manfaat lainnya jika tertanggung meninggal dunia. Boleh digarisbawahi, memberikan manfaat finansial kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia, seperti itu. Nah, selain itu, ada beberapa produk asuransi jiwa yang memang memberikan manfaat hidup, seperti santunan atau nilai tunai jika tertanggung selamat dalam jangka waktu tertentu. Nah, sebenarnya pada umumnya asuransi jiwa ini adalah memberikan manfaatnya itu memberikan santunan kepada ahli waris tertanggung jika tertanggung meninggal dunia, seperti itu. Nah, memang zaman sekarang ada beberapa pengembangan dari produk asuransi jiwa yang memang ada memberikan santunan atau nilai tunai jika tertanggung tidak wafat atau selamat dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam polis, seperti itu. Nah, asuransi jiwa umumnya digunakan sebagai perlindungan terhadap risiko kematian yang tidak terduga yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi keluarga atau orang terdekat. Nah, benar banget nih. Jadi asuransi jiwa itu mengcover ketidakpastian kematian. Kematian itu kan sudah pasti, tapi kita tidak tahu kapan kita mati, pada saat apa kita meninggal dunia, kita tidak tahu kan. Nah, oleh sebab itu, ini contoh aja, kita kasih contoh. Dalam satu keluarga, ini ada satu kepala keluarga yang hanya mencari nafkahnya itu oleh ayahnya misal. Dia mempunyai istri dan 2 anak. Nah, kita tahu si ayahnya ini, si kepala keluarganya ini meninggal dunia. Maka bisa menyebabkan kerugian finansial dong bagi keluarga atau orang terdekatnya. Kenapa rugi? Yang pertama, tidak ada lagi yang mencari nafkah buat mereka, buat anak-anaknya, buat keluarganya, buat istrinya. Bener gak? Nah, tapi dengan membeli polis asuransi jiwa, pada saat si ayah atau si keluarga tersebut meninggal dunia, itu akan mendapatkan santunan yang bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup keluarga atau orang terdekatnya, seperti itu. Nah, jadi asuransi jiwa ini memang sangat familiar di Indonesia, baik asuransi jiwa yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun asuransi jiwa yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi swasta, seperti itu. Nah, lanjut, kita next. Nah, asuransi jiwa ini ada berbagai macam-macam, teman-teman. Yang pertama ada asuransi jiwa berjangka atau term life insurance. Nah, sesuai dengan namanya, asuransi jiwa berjangka. Jadi, asuransi jiwa berjangka memberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya 5, 10, 20, atau 30 tahun. Jika tertanggung meninggal dunia dalam periode yang ditentukan, ahli waris akan mendapatkan manfaat asuransi. Namun, jika tertanggung selamat setelah masa pertanggungan berakhir, maka tidak ada nilai uang yang dikembalikan. Contoh nih, teman-teman beli asuransi jiwa berjangka dalam waktu 5 tahun contoh. Nah, dalam waktu 5 tahun, teman-teman itu gak pernah klaim, gak ada kejadian meninggal dunia atau gak ada kejadian yang tercantum dalam polis. Maka polis tersebut tidak dapat diklaim, jadi asuransi jiwa tersebut tidak dapat diklaim. Seperti itu. Karena perjanjiannya itu cuma dalam waktu 5 tahun dan hanya dapat terjadi dalam waktu 5 tahun tersebut. Seperti itu. Nah, contoh, teman-teman beli asuransi jiwa ya, asuransi jiwa berjangka 5 tahun, dan pada tahun ke-6, teman-teman meninggal dunia nih. Nah, terus si keluarga inisiatif, wah, dulu dia beli asuransi jiwa berjangka nih. Nah, itu tidak dapat diklaim, teman-teman, karena dulu tertanggung itu membeli polisnya itu 5 tahun, sedangkan dia meninggal pada tahun ke-6. Jadi, tidak bisa diklaim seperti itu. Jadi, intinya, asuransi jiwa berjangka ini
memberikan perlindungannya itu dalam jangka waktu tertentu. Jadi di luar jangka waktu yang telah ditentukan dalam polis itu tidak dapat diklaim, seperti itu. Nah, ada ciri-ciri utamanya. Yang pertama, premi yang lebih murah dibandingkan dengan asuransi jiwa lainnya. Yang kedua, tidak ada nilai tunai atau investasi. Dan yang terakhir, perlindungan untuk jangka waktu tertentu saja. Seperti itu. Lalu next. Nah, ini ada asuransi jiwa seumur hidup. Namanya juga asuransi jiwa seumur hidup. Seumur hidup yang tadi berjangka. Sebenarnya konsep perlindungannya itu sama saja, cuman perbedaannya itu di waktu atau periode perlindungannya. Mari kita baca dulu. Asuransi jiwa seumur hidup memberikan perlindungan seumur hidup dan biasanya dilengkapi dengan nilai tunai. Premi yang dibayarkan lebih tinggi dibandingkan asuransi jiwa berjangka. Namun seiring waktu akan ada nilai tunai yang dapat digunakan atau dipinjam. Nah, kalau ini kebalikannya nih, temennya tadi yang berjangka. Kalau yang berjangka kan durasi waktunya itu ada durasinya gitu, ada 5, 10, 15, 20, 30. Kalau yang ini seumur hidup. Selama tertanggung masih hidup dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tercantum dalam polis, maka boleh banget diklaim seperti itu. Jadi ini tidak ada tidak ada kaitannya dengan periode kalau yang ini, karena namanya juga asuransi jiwa seumur hidup. Jadi selama kita hidup, kita dapat mengklaim jika terjadi sesuatu seperti itu. Nah, kita lihat ciri-ciri utamanya. Yang pertama, perlindungan seumur hidup hingga tertanggung meninggal dunia, seperti itu. Lalu yang kedua, memiliki nilai tunai yang tumbuh seiring waktu. Dan yang ketiga, premi lebih mahal dibandingkan asuransi jiwa berjangka. Nah, jadi asuransi jiwa seumur hidup ini preminya satu tingkat lebih mahal dibandingkan dengan yang tadi, yang asuransi jiwa berjangka. Ya kenapa? Ya balik lagi, ini bisa mengcover seumur hidup loh. Yang tadi cuma periode 5-10 tahun, seperti itu. Jadi yang ini jangkauannya dan cakupannya lebih luas, seperti itu. Oke, next. Nah, ada lagi nih. Apa nih? Asuransi jiwa dwiguna. Dwiguna. Oke, kita baca dulu pengertiannya. Asuransi jiwa dwiguna menggabungkan manfaat perlindungan jiwa dan tabungan. Perlindungan jiwa dan tabungan, di mana pemegang polis akan menerima uang pertanggungan jika meninggal dunia dalam masa pertanggungan atau dana tunai jika masih hidup hingga akhir masa pertanggungan. Jenis asuransi ini cocok banget nih buat perencanaan keuangan jangka panjang seperti persiapan pendidikan atau dana pensiun. Nah, jadi dwiguna ini gabungan nih. Jadi dia itu gabungan melindungi jiwa atau mengcover jiwa plus ada tabungannya. Jadi menggabungkan dua jenis, ada tabungan dan perlindungan jiwa, seperti itu. Nah, kita lihat ciri-ciri utamanya. Yang pertama, memberikan manfaat ganda berupa perlindungan jiwa dan tabungan. Lalu yang kedua, dana tunai akan diterima pada akhir masa pertanggungan jika tertanggung masih hidup. Dan yang ketiga, premi lebih tinggi lagi dibandingkan asuransi jiwa berjangka karena adanya manfaat tabungan. Nah, jadi intinya asuransi jiwa dwiguna ini merupakan asuransi jiwa yang menggabungkan proteksi diri beserta ada tabungannya, seperti itu. Next, ada lagi nih, unit link namanya. Apa sih unit link itu? Mari kita baca pengertiannya. Asuransi jiwa unit link menggabungkan perlindungan
perlindungan jiwa dengan investasi, di mana sebagian premi yang dibayarkan dialokasikan ke instrumen investasi seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Nilai tunai dalam polis ini akan bergantung pada kinerja investasi sehingga memberikan potensi pertumbuhan nilai tunai yang lebih besar dibandingkan dengan jenis asuransi yang lainnya. Nah, kalau asuransi yang ini sebenarnya konsepnya sama dengan Dwiguna, cuman penambahannya itu bukan tabungan, kalau ini investasi. Menarik banget ya. Jadi kita bisa melindungi diri kita juga, bisa berinvestasi juga. Nah, namanya ini unit link. Jadi penggabungan antara perlindungan jiwa dengan investasi. Investasinya apa? Bisa macam-macam nih. Yang pertama ada bisa di saham, obligasi atau surat hutang, atau pasar uang. Nah, jadi nanti nilai tunainya itu tergantung penghasilan kita di investasi tersebut. Jadi nilai tunainya itu bisa lebih tinggi, bisa sama, atau bahkan bisa lebih rendah. Seperti itu. Nah, kita lihat ciri-ciri utamanya. Yang pertama, menggabungkan perlindungan jiwa dengan investasi. Kalau yang tadi Dwiguna jiwa dengan tabungan, kalau ini unit link menggabungkan perlindungan jiwa dengan investasi. Lalu yang kedua, sebagian premi diinvestasikan pada portofolio pilihan pemegang polis. Nah, jadi nanti ketika kita membeli asuransi jiwa unit link ini, kita boleh milih nih. Kita mau invest di mana? Mau di saham, mau di obligasi, mau di deposito, mau di pasar uang. Jadi kita tergantung pemegang polis ya, nanti tergantung kita. Lalu yang ketiga, nilai tunai dan manfaat polis berfluktuasi tergantung kinerja investasi, seperti itu. Dan yang keempat, cocok untuk mereka yang ingin mendapatkan manfaat perlindungan sekaligus hasil investasi. Nah, jadi unit link ini sangat-sangat cocok bagi yang ingin berinvestasi tapi juga ingin mengcover dirinya, ingin mengcover jiwanya. Nah, produk asuransi jiwa unit link ini sangat-sangat cocok seperti itu. Next. Oke, sebelum ke pembahasan selanjutnya, kira-kira nih teman-teman dari pemaparan materi tadi, kira-kira produk asuransi jiwa ada yang cocok atau ada yang relate gak dengan teman-teman? Ya, ada ya, pasti ada. Jadi dari pemaparan yang tadi telah saya sampaikan, semoga teman-teman dapat memilah dan memilih mana sih kira-kira asuransi jiwa yang cocok dan tepat untuk kebutuhan kita dan sangat-sangat sesuai dengan budget kita, seperti itu. Oke, tadi kan produk yang pertama itu asuransi jiwa. Nah, sekarang produk yang kedua nih, ada asuransi kesehatan. Oke, kita baca dulu pengertiannya. Asuransi kesehatan. Jadi, asuransi kesehatan adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung terhadap biaya medis akibat sakit atau kecelakaan. Memberikan perlindungan kepada tertanggung terhadap biaya medis akibat sakit atau kecelakaan katanya. Nah, perlindungannya ini mencakup berbagai kebutuhan kesehatan seperti yang pertama, biaya rawat inap. Yang kedua, biaya rawat jalan. Yang ketiga, biaya bedah atau pembedahan. Dan yang terakhir, biaya obat-obatan. Nah, dengan memiliki asuransi kesehatan, individu atau keluarga dapat mengelola risiko keuangan yang timbul akibat kebutuhan layanan medis yang tidak terduga, seperti itu. Nah, lanjut,
Tujuan utama asuransi kesehatan adalah memberikan rasa aman dan membantu tertanggung mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai tanpa harus khawatir terhadap beban biaya yang besar. Asuransi kesehatan dapat dikelola oleh pemerintah seperti BPJS Kesehatan ya kalau di Indonesia, atau oleh perusahaan asuransi swasta yang menawarkan berbagai pilihan polis dan manfaat sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, produk asuransi yang kedua ini gak kalah penting ya dari yang pertama, karena ini sangat bergesekan dengan risiko kita. Asuransi kesehatan, kita ini sangat berisiko, apalagi kita bekerja, beraktivitas di mana-mana. Kita kan nggak tahu risiko yang melekat pada diri kita yang bisa terjadi, kita kan nggak tahu. Nah, dengan membeli produk asuransi kesehatan ini tuh perlindungannya itu sangat membantu sekali ya, karena kita itu di cover yang pertama biaya rawat inap, biaya rawat jalan, biaya pembedahan, sampai biaya obat-obatan pun itu di cover oleh asuransi kesehatan. Seperti itu. Next. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis asuransi kesehatan. Yang pertama, berdasarkan jenis perawatannya. Ada dua kategori. Yang pertama itu jenis perawatan, ada dua jenis. Yang pertama, asuransi rawat inap. Rawat inap. Asuransi rawat inap. Oke, kita baca. Asuransi rawat inap yaitu menanggung biaya yang berhubungan dengan rawat inap, seperti kamar, jasa dokter, obat-obatan, dan prosedur medis. Nah, jadi asuransi rawat inap ini mengcover semua kebutuhan kita selama kita dirawat di rumah sakit. Seperti itu. Jadi dokternya, kamarnya, obat-obatannya, prosedur medisnya, cek labnya, apanya itu semua di-cover oleh asuransi rawat inap ini, asuransi kesehatan rawat inap ini. Lalu yang kedua, ada asuransi rawat jalan. Yang tadi rawat inap, yang ini rawat jalan, berarti gak menginap di rumah sakit ya, tapi masih dirawat, cuman gak menginap di rumah sakit. Nah, jadi asuransi rawat jalan ini menanggung biaya konsultasi dokter, pemeriksaan lab, dan pembelian obat-obatan tanpa perlu rawat inap. Seperti itu. Jadi yang kedua ini kebalikannya dari yang pertama. Kalau yang pertama rawat inap, yang kedua rawat jalan, tapi sama-sama mengcover, cuman mungkin di rawat jalan itu gak ada kayak biaya kamar, gak ada seperti itu. Tapi sama, konsultasi dokter ditanggung, pemeriksaan lab ditanggung, obat-obatan ditanggung, seperti itu. Oke. Lanjutnya berdasarkan badan penyelenggaranya. Nah, di Indonesia ini kalau berdasarkan badan penyelenggaranya itu ada dua. Yang pertama ada asuransi sosial, yang kedua itu ada asuransi komersial. Sesuai namanya ya. Asuransi sosial itu dibentuk dan dibuat oleh pemerintah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Contohnya BPJS Kesehatan di Indonesia yang memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan premi terjangkau. Nah, kenapa asuransi kesehatan BPJS itu murah? Ya karena tujuannya dibuat oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi BPJS itu gak ada gak ada tujuan buat menghasilkan laba atau profit, itu enggak. Jadi BPJS Kesehatan itu emang dirancang oleh pemerintah dengan premi murah, atau bahkan ada yang menggratiskan pesertanya ya karena untuk mensejahterakan rakyatnya. Namanya juga asuransi sosial, seperti itu. Sosial dibentuk pemerintah dan untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, beda ini dengan asuransi komersial. Komersial kan udah jelas ya, dari namanya komersial itu pasti dagang. Dagang kan untuk memperoleh profit atau keuntungan. Nah, kalau yang komersial ini dikelola oleh perusahaan swasta
dengan manfaat lebih fleksibel dan premi yang lebih bervariasi sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, kalau komersial ini ya memang dari segi premi ini lebih tinggi dibandingkan dengan asuransi sosial, dan jaminannya pun sangat luas cakupannya seperti itu. Nah, jadi teman-teman kira-kira bisa milih nih, mau yang masuk asuransi pemerintah, asuransi kesehatan pemerintah yaitu BPJS, atau mau masuk asuransi kesehatan swasta dengan pertanggungan yang ya bisa dibilang manfaatnya lebih fleksibel dibandingkan dengan BPJS kesehatan. Seperti itu. Oke, next. Oke, selanjutnya berdasarkan tertanggungnya. Yang pertama ada asuransi individu. Nah, asuransi individu menanggung biaya kesehatan satu orang dalam satu polis. Jadi kita bayar satu orang untuk satu polis. Misal saya hanya untuk saya, seperti itu. Dan biasanya premi yang diterapkan pada asuransi individu ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan yang bawahnya ada asuransi kelompoknya. Seperti itu. Nah, oke. Yang kedua ada asuransi kelompok atau asuransi kesehatan kumpulan. Biasanya disediakan oleh perusahaan atau organisasi untuk karyawan atau anggotanya sebagai bagian dari tunjangan kerja. Nah, jadi kalau asuransi kelompok ini polisnya itu dipegang oleh satu orang. Jadi polis induknya itu nanti dipegang oleh satu orang yang dulu tanda tangan polis tersebut. Misal HRD-nya. Jadi polis induknya itu dipegang HRD-nya, manajernya, terus direkturnya, seperti itu. Nah, terus anggotanya pegang apa dong kalau polisnya cuma satu? Jadi anggotanya itu ada kartu kepesertaan nanti. Jadi dikasih kartu kepesertaan bahwa anggotanya pun masuk asuransi kesehatan. Nah, biasa ada dua jenis nih. Kalau yang kelompok ini pembayaran preminya, ada yang semuanya ditanggung oleh perusahaan dan ada sebagian yang ditanggung perusahaan dan sebagiannya lagi ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Seperti itu. Contoh, jadi Tuan A ini bekerja di perusahaan misal Nabati misal. Nah, dia dapat asuransi kesehatan kelompok atau kumpulan. Nah, tapi gak semuanya biaya preminya itu dibayarkan oleh perusahaan. Jadi 75% dari karyawan tersebut dan 75% dari perusahaan dan sisanya 25% dari potongan gaji karyawan tersebut. Jadi seperti itu kalau di kelompok. Dan preminya pun dan preminya pun terbilang lebih murah dibandingkan dengan asuransi jiwa individu. Seperti itu. Selanjutnya berdasarkan sistem pembayaran klaimnya. Yang pertama ada cashless. Nah, jadi pembayarannya langsung oleh perusahaan asuransi ke rumah sakit mitra yang bekerja sama tanpa perlu klaim manual. Nah, jadi sistem cashless ini, jadi contoh saya mempunyai polis asuransi kesehatan BNI Life. Nah, jadi saya tinggal ngasih, misal saya mau klaim nih, saya mau masuk ke rumah sakit, ucuk, saya tinggal ngasih kartu kepesertaan saya dan otomatis semua biaya perawatan di rumah sakit tidak perlu membayar kalau sistemnya cashless seperti itu. Tapi kalau yang kedua, reimbursement ini tertanggung membayar terlebih dahulu biaya medis, kemudian mengajukan klaim untuk penggantian biaya kepada perusahaan asuransi. Nah, jadi kalau sistem yang kedua ini kita harus nalangin dulu nih
Jadi kita harus bayar rumah sakit pakai uang kita dulu. Kalau sistem reimbursement, jadi kita totalin dulu semua, nanti kita habis berapa, contoh habis 40 juta sampai kita sembuh, baru untuk klaimnya kita pengajuan ke perusahaan asuransi dengan nota-nota yang telah kita bayar, seperti itu. Jadi ada dua jenis. Oke, boleh balik lagi. Jadi intinya asuransi kesehatan itu dikategorikan menjadi 4. Yang pertama berdasarkan jenis perawatan, ada asuransi kesehatan rawat inap, ada asuransi kesehatan rawat jalan. Lalu berdasarkan badan penyelenggaranya juga ada 2, ada asuransi sosial atau asuransi yang didirikan oleh pemerintah dan asuransi komersial yang diberikan oleh perusahaan asuransi swasta. Lalu berdasarkan tertanggung ada asuransi kesehatan individu dan ada asuransi kesehatan kumpulan. Lalu berdasarkan sistem pembayaran ada cashless dan reimbursement, seperti itu. Nah, dari pemaparan materi yang telah tadi saya paparkan, gimana nih teman-teman? Kira-kira sudah paham belum? Gimana asuransi kesehatan, mengcover apa aja, jenisnya apa aja, penyelenggaranya siapa saja, seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman yang berminat mau saya nggak mau asuransi kesehatan dari pemerintah karena pertanggungannya itu nggak sefleksibel swasta, ya boleh banget teman-teman, boleh banget beli asuransi kesehatan individu yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi swasta, seperti itu. Balik lagi, teman-teman harus banget menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan terutama budget yang teman-teman punya, seperti itu. Oke, kita udah masuk ke jenis asuransi yang ketiga. Yang ketiga ada asuransi kendaraan bermotor. Oke, kita langsung baca aja definisinya. Asuransi kendaraan bermotor adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan finansial terhadap kerugian atau kerusakan yang terjadi pada kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor. Nah, perlindungan ini apa aja? Mencakup berbagai risiko termasuk kecelakaan, pencurian, kebakaran, hingga kerusakan akibat bencana alam atau kerusuhan, tergantung pada polis yang dipilih. Nah, jadi asuransi kendaraan bermotor ini melindungi kita punya kendaraan. Ya, jadi melindungi misal kita kecelakaan, amin-amin, mobilnya bisa diganti, seperti itu. Tergantung nanti kita milih ORIS atau TLO, nanti selanjutnya ada penjelasannya. Jadi intinya si asuransi kendaraan bermotor ini memang sih tidak signifikan dan tidak sekrusial yang tadi, karena ini kan gak semua orang punya kendaraan bermotor, seperti itu. Jadi ini tidak terlalu prioritas ya dibandingkan dengan jiwa dan kesehatan tadi, seperti itu. Cuman kan kita lagi belajar jenis-jenis asuransi apa aja gitu. Jadi kita tidak salah memasukkan asuransi kendaraan bermotor, seperti itu. Oke, next. Oke, ada 2 jenis asuransi kendaraan bermotor. Yang pertama ada asuransi komprehensif atau bahasa asuransinya itu all risk, seperti itu. Nah, jadi si all risk ini menanggung hampir semua jenis kerusakan pada kendaraan, mulai dari kerusakan ringan hingga kerusakan total. Jadi semua risiko yang tercantum nanti pada polis itu semuanya di cover. Namanya juga all risk, semua risiko di cover oleh komprehensif ini. Nah, jadi ini cocok untuk kendaraan baru atau pemilik yang ingin perlindungan maksimal. Jadi teman-teman nih
Yang baru banget beli mobil baru, ini menurut saya sih asuransinya mending oris karena emang cakupannya itu semua satu mobil, ya kan? Apalagi baru, teman-teman kan, aduh mobil baru sayang banget kan kalau gak diasuransiin, aduh, apalagi nyicil. Itu biasanya udah plus asuransi ya. Nah, preminya itu relatif lebih mahal dibandingkan jenis lainnya. Jadi si all risk ini mahal ya karena cakupannya perlindungannya sangat luas. Seperti itu. Nah, yang kedua, ada asuransi total loss only atau TLO. Kalau yang ini menanggung kerugian jika kendaraan mengalami kerusakan total lebih dari 75% nilai kendaraan atau hilang akibat pencurian. Lebih dari 75% nilai kendaraan. Jadi kalau di bawah 75% gimana dong? Gak bisa. Jadi kalau kerusakannya cuma baret-baret, ringsek-ringsek, itu TLO gak bisa ngeklaim, polisnya gak bunyi kalau TLO. Makanya teman-teman kalau yang punya mobil baru terus belinya TLO itu sayang banget teman-teman, karena ringsek dikit itu gak bisa klaim, kegores gak bisa klaim, spionnya hilang gak bisa klaim. Beda dengan yang pertama, yang all risk kan semua bisa diklaim. Tapi memang ada beberapa pengecualian yang tidak diklaim. Itu tergantung perusahaan asuransinya. Nah, atau hilang akibat pencurian. Tapi kalau hilang, misal mobilnya diasuransiin dengan TLO, terus dicolong orang, baru itu bisa diklaim. Seperti itu. Nah, asuransi ini cocok untuk kendaraan yang berumur lebih tua atau pemilik yang ingin premi lebih terjangkau. Jadi biasanya TLO ini mobil-mobil bekas biasanya dimasukin TLO. Atau seseorang yang budgetnya pas-pasan tapi mau mengasuransikan mobilnya, biasanya orang-orang milih TLO seperti itu. Next. Ini asuransi tanggung jawab pihak ketiga, third party liability. Kalau yang ini menanggung kerugian yang dialami pihak ketiga akibat kecelakaan yang disebabkan oleh tertanggung. Contoh pembiayaan perbaikan kendaraan pihak lain yang rusak akibat kecelakaan. Jadi gini nih, kalau yang ini itu sebenarnya ini bisa masuk ke perluasan dan ada beberapa perusahaan asuransi yang emang ini produknya gitu. Jadi contoh, kita punya mobil, misal di jalan tol, ngebut, kita nabrak orang, ngerusakin mobil orang. Nah, kita kan otomatis harus ganti rugi kan? Iya gak? Nah, dengan teman-teman punya polis asuransi kendaraan bermotor third party liability ini, nanti ganti rugi kepada orang yang kita tabrak itu di-cover oleh asuransi teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman gak perlu bayar ganti ruginya dari sama teman-teman, gak perlu. Nanti polis ini yang akan membayar kerugian yang diakibatkan oleh teman-teman. Seperti itu. Makanya namanya tanggung jawab pihak ketiga. Seperti itu. Nah, ini dalam polis asuransi kendaraan bermotor ini emang tidak semua kejadian atau event itu di-cover oleh polisnya. Jadi teman-teman harus membeli perluasannya biar lebih paten, biar lebih jos gitu perlindungannya. Nah, perluasannya itu yang pertama, polis asuransi kendaraan dapat diperluas untuk menanggung risiko tambahan seperti kerusakan akibat bencana alam, banjir, gempa, atau longsor. Itu kan gak di-cover teman-teman. Mau baik di ORIS, kompetensi, baik di ORIS, CLO, atau di pihak ketiga itu gak di-cover. Kalau bencana alam, banjir, gempa, longsor itu gak di-cover. Seperti itu. Terus akibat kerusuhan atau teroris, misal lagi ada pada ribut-ribut, lagi perang, teman-teman lewat, mobil teman-teman rusak, itu gak bisa di-cover teman-teman. Kecuali teman-teman membeli perluasannya.
Nah, lalu kecelakaan diri untuk pengemudi atau penumpang. Nah, jadi di asuransi kendaraan bermotor ini kita bisa beli personal accident-nya atau asuransi kecelakaan diri bagi penumpangnya. Seperti itu. Nah, jadi intinya gini teman-teman. Perluasan ini adalah perlindungan tambahan yang tidak di-cover dalam polis. Seperti itu. Ini hanya contoh saja ya, beberapa contoh gambaran perluasan. Perluasannya itu beda tergantung perusahaan asuransinya masing-masing, seperti itu. Nah, terus harga preminya gimana kalau di asuransi kendaraan bermotor, pembayaran preminya? Jadi pembayaran premi pada asuransi kendaraan bermotor ini tidak bisa kita tidak bisa gak tetap gitu, tergantung jenis mobil seperti itu, terus usia mobil seperti itu, nanti ada di next slide ya. Jadi intinya slide sebelumnya ada 3 jenis, sebenarnya 2 jenis ya asuransi kendaraan bermotor. Produknya itu yang pertama ada ORIS, menanggung seluruh risiko. Yang kedua ada TLO, hanya 75%, lebih dari 75% nilai kendaraan atau hilang. Dan yang ketiga, third party liability, pihak ketiga, dengan perluasan yang mungkin sangat-sangat bermanfaat ya jika teman-teman ingin perlindungan yang lebih ekstra, yang lebih jos, itu seperti itu. Next. Nah, ini asuransi kendaraan bermotor, ini polis biasanya nih. Jadi polis pada asuransi kendaraan bermotor ini dipengaruhi yang pertama, jenis kendaraan, mereknya apa, modelnya apa, tahun kendaraannya, tahun keluarnya berapa, itu berpengaruh pada premi. Seperti itu. Jadi semakin baru, semakin bagus modelnya, mereknya, maka premi yang dibayarkan pun akan semakin mahal, teman-teman. Lalu lokasi kendaraan di wilayah rawan risiko, contoh banjir atau kriminalitas tinggi, biasanya memiliki premi lebih tinggi. Biasanya kalau tempat saya magang itu ada 3 lokasi kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Seperti itu. Lalu usia kendaraan, semakin tua usia kendaraan, biasanya premi lebih tinggi atau terbatas pada jenis asuransi tertentu. Perluasan jaminan yang tadi, penambahan perlindungan seperti bencana alam, atau tanggung jawab pihak ketiga akan menambah biaya premi. Jadi semakin banyak kita menambah perluasannya, maka preminya pun akan semakin tinggi. Dan yang terakhir ada riwayat klaim. Kendaraan dengan riwayat klaim tinggi mungkin dikenakan premi lebih tinggi. Jadi teman-teman pada saat mungkin pada asuransi sebelumnya exit-nya itu teman-teman klaim rasionya itu misal 130%. Nah, terus teman-teman pindah ke asuransi lain, itu pasti teman-teman premi itu mahal karena melihat klaim rasio teman-teman seperti itu. Next. Nah, kita masuk ke materi terakhir nih yang bisa dapat saya sampaikan dari jenis-jenis asuransi. Materi terakhir ini sangat-sangat menarik. Benar gak teman-teman? Ini sangat relate banget dengan kita, generasi muda, Gen Z yang suka jalan-jalan. Maka ada produk asuransi perjalanan atau travel insurance. Oke, kita baca pengertiannya. Asuransi perjalanan adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan finansial kepada pemegang polis selama melakukan perjalanan. Tuh, jalan-jalan loh ditanggung asuransi, baik domestik maupun internasional. Perlindungan ini mencakup berbagai risiko yang mungkin terjadi selama perjalanan, seperti pembatalan perjalanan, kehilangan bagasi, kecelakaan, hingga biaya medis darurat. Nah, jadi ini tuh menurut saya sangat-sangat cocok nih asuransi perjalanan ini dengan kita, terutama saya yang suka jalan-jalan. Kenapa?
memberikan perlindungan terhadap risiko selama kita jalan-jalan. Ya kan kita nggak tahu kan risiko apa saja yang mungkin terjadi pada saat kita jalan-jalan. Contoh, pembatalan perjalanan. Biasanya tiket pesawat atau tiket kereta itu kan delay, gagal terbang, apa-apa. Itu kan kita kalau delay gitu kita otomatis harus nginep. Apalagi kalau delaynya lama kita harus nginep di hotel, kita harus menanggung biaya hotelnya. Nah kalau teman-teman beli polis asuransi perjalanan itu di cover teman-teman. Hebat ya, unik ya. Lalu kehilangan bagasi. Teman-teman di imigrasi kopernya dirobek-robek, kehilangan barang atau apa, handphone apa sebagainya, itu di cover loh teman-teman. Kecelakaan pada saat jalan-jalan tuh di cover, hingga biaya medis darurat seperti itu. Next. Nah, ini jenis-jenisnya, jenis-jenis asuransi perjalanan. Yang pertama, berdasarkan durasi. Asuransi perjalanan sekali jalan atau single trip. Jadi sekali jalan. Maksudnya PP biasanya, pulang pergi biasanya. Cuman emang sekali jalan. Contoh teman-teman ke Singapura, terus balik lagi ke Indonesia, teman-teman beli travel insurance. Nah itu sekali jalan kan, polisnya berlaku sekali jalan. Memberikan perlindungan untuk 1 kali perjalanan dari tanggal keberangkatan hingga kembali ke tempat asal tuh. Dari kita pertama kali terbang, dari kita pertama kali naik kereta, dari pertama kali kita naik bus sampai kita kembali lagi. Nah cocok untuk pelancong sekali. Ya, preminya pun lebih murah karena perlindungannya sekali perjalanan seperti itu. Biasanya persyaratannya itu tiket yang kita beli itu harus pulang pergi teman-teman. Jadi kita harus beli tiket pulang pergi seperti itu. Lalu yang kedua, asuransi perjalanan tahunan atau annual trip. Nah, ini memberikan perlindungan untuk perjalanan tak terbatas selama 1 tahun penuh. Cocok untuk pelancong yang sering bepergian. Nah, misal teman-teman nih, dalam setahun ini biasanya sebulan sekali itu teman-teman trip jalan-jalan ke Eropa, ke Asia Tenggara, ke Australia, kemana ke Amerika. Nah, ini cocok banget nih buat teman-teman yang suka misal setahun sekali itu bisa 10 sampai 12 kali terbang. Teman-teman cocok banget nih dengan asuransi perjalanan tahunan atau annual trip. Seperti itu. Konsepnya sebenarnya sama, cuma jangka waktunya saja yang berbeda. Nah, lalu berdasarkan tujuan perjalanan. Ada 2 jenis nih. Ada domestik dan ada internasional. Nah, domestik ini menanggung risiko selama perjalanan di dalam negeri, seperti kehilangan bagasi atau kecelakaan. Contoh, teman-teman jalan-jalan ke Bali nih, terus teman-teman di sana kecelakaan, jatuh dari Nusa Penida ke bawah. Nah, itu di-cover oleh asuransi travel insurance domestik teman-teman. Lalu selanjutnya ada travel insurance internasional, menanggung risiko selama perjalanan ke luar negeri termasuk kebutuhan medis darurat dan evakuasi. Nah, jadi kalau yang ini ranahnya itu udah luar negeri, internasional. Jadi selama kita jalan-jalan di negeri orang, itu misal amit-amit kita sakit atau kehilangan bagasi, dirampok, apa itu, polis ini pasti berbunyi seperti itu. Dan preminya pun domestik itu pasti relatif lebih murah dibandingkan internasional karena ya cakupan atau manfaatnya pun kurang dibandingkan dengan internasional. Internasional kan udah kelas internasional kan, seperti itu. Dan preminya pun pasti relatif lebih tinggi. Biasanya ada beberapa perusahaan asuransi swasta yang mempunyai produk travel insurance. Kalau yang domestik itu preminya itu menggunakan rupiah masih, tapi kalau yang internasional ada beberapa perusahaan yang menggunakan preminya itu dengan mata uang asing atau dolar Amerika, USD, seperti itu. Next.
Nah, ini eh, premi pada asuransi perjalanan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, tujuan perjalanan. Perjalanan ke luar negeri, terutama ke negara dengan biaya hidup tinggi, memiliki premi lebih mahal. Apalagi ke negara-negara Schengen ya, visa Schengen itu preminya pun pasti lebih tinggi. Misal teman-teman mau jalan-jalan ke Amerika dibanding teman-teman jalan-jalan ke Malaysia, itu preminya pasti lebih mahal yang jalan-jalan ke Amerika, seperti itu. Nah, lalu durasi perjalanan, semakin lama perjalanan, semakin tinggi premi yang harus dibayarkan. Ya, jadi teman-teman yang cuma jalan-jalan 5 hari dengan yang jalan-jalan 10 hari preminya pasti beda, pasti mahalan yang 10 hari. Lalu jenis perlindungan, polis dengan cakupan lebih luas seperti perlindungan tambahan untuk olahraga ekstrim akan memiliki premi lebih tinggi. Usia tertanggung, semakin tua usia tertanggung maka preminya akan semakin mahal. Begitupun sebaliknya, seperti itu. Nah, tak terasa ya teman-teman, kita udah di akhir materi, udah mau kesimpulan nih. Oke lah, jadi kesimpulannya, asuransi merupakan instrumen keuangan yang dirancang untuk melindungi individu dan aset dari berbagai risiko dengan jenis-jenis utama seperti jiwa, kesehatan, kendaraan bermotor, travel, dan setiap jenis asuransi menawarkan perlindungan spesifik mulai dari menjamin ahli waris pada jiwa, menanggung biaya medis pada kesehatan, melindungi kendaraan pada kendaraan bermotor, hingga memberikan rasa aman selama perjalanan pada travel insurance. Memahami perbedaan dan manfaat dari masing-masing jenis asuransi membantu individu memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan mereka, sehingga risiko finansial dapat diminimalkan dan kesejahteraan masa depan lebih terjamin. Seperti itu teman-teman. Nah, sebelum saya tutup presentasi saya pada kesempatan kali ini, semoga apa yang tadi saya sampaikan, mulai dari travel insurance, life insurance, asuransi kesehatan, sama asuransi kendaraan bermotor, semoga menjadi referensi teman-teman untuk bijak memilih asuransi yang balik lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman, terutama dengan budget teman-teman. Jadi semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk pertimbangan teman-teman dalam memilih asuransi ke depannya, seperti itu. Karena menurut saya berasuransi itu penting, sangat-sangat penting, sangat-sangat penting, karena kita tiap hari bergesekan dengan risiko, seperti itu teman-teman. Jadi ada yang bilang asuransi penipu, asuransi ini, asuransi ini. Makanya tugas saya di sini memberikan literasi kepada teman-teman bahwa betapa pentingnya asuransi seperti itu. Dan dari semua penjelasan yang tadi saya sampaikan di atas, itu tidak ada yang namanya bentuk penipuan, gak ada. Seperti itu teman-teman. Itu udah ada polisnya, udah ada aturannya, syarat-syaratnya, seperti itu. Jadi semoga materi dari awal sampai kesimpulan barusan yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang kebingungan atau belum tahu produk-produk asuransi seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.